Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aninda Elsa Erayanti, NPM 1808110177, mata kuliah Audit Teknologi Informasi 2020, Program Studi Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer UPN Veteran Jawa Timur. Di sini saya akan menjelaskan tentang audit sistem informasi. Sebelum itu kita harus tahu nih, apa sih audit sistem informasi itu? Jadi, deskripsi singkat dari audit sistem informasi itu merupakan suatu proses pengumpulan dan pengevaluasian bukti-bukti yang dilakukan oleh pihak yang independen dan kompeten untuk mengetahui suatu sistem informasi dan sumber daya terkait. Kemudian, ada macam-macam auditor pada audit teknologi informasi. Ada 4 jenis auditor yang dilibatkan dalam menyelenggarakan audit informasi, antara lain, yang pertama adalah internal auditor. Internal auditor adalah karyawan perusahaan yang pada umumnya melaksanakan compliance atau pemenuhan keinginan operasional, pengembangan sistem, pengawasan intern, dan kecurangan audit. Kemudian yang kedua ada external auditor. External auditor adalah akuntan publik independen yang ditugaskan oleh perusahaan secara khusus untuk melaksanakan audit keuangan. Kemudian yang ketiga ada government auditor, melaksanakan pemenuhan audit atau menguji laporan perusahaan atas pengawasan yang menyangkut para pegawai pemerintahan. Kemudian yang keempat ada fraud auditor yang menghususkan dalam menyelidiki kecurangan dan bekerja secara tertutup dengan internal auditor dengan pengacara. Fraud examiner, pemeriksa misalnya, Kesatuan FBI, Federal Bureau of Investigation, penyelidikan kecurangan, perusahaan besar akuntan publik, IRS atau Internal Revenue Service, dan perusahaan asuransi. Selanjutnya ada 6 jenis audit. Antara lain yang pertama adalah operasional audit yang terkonsen pada efisiensi dan efektivitas dengan semua sumber daya yang digunakan untuk melaksanakan tugas. Cakupannya meliputi kesesuaian praktik dan prosedur dengan peraturan yang ditetapkan. Kemudian yang kedua ada compliance audit, yaitu terkonsentrasi pada cakupan undang-undang, peraturan pemerintah, pengendalian dan kewajiban badan eksternal lain yang telah diikuti. Kemudian ada project management dan change control audit, yaitu terkonsentrasi oleh efisiensi dan efektivitas pada berbagai tahap pengembangan sistem siklus kehidupan yang sedang diselenggarakan. Kemudian yang keempat ada financial audit, yaitu terkonsentrasi pada kewajaran laporan keuangan yang menunjukkan posisi keuangan, aliran kas, dan hasil kinerja perusahaan. Kemudian yang kelima ada internal control audit, yang merupakan konsentrasi pada evaluasi struktur pengendalian internal. Dan yang terakhir, yang keenam, ada fraud audit yang dilaksanakan untuk mengumpulkan bukti untuk menentukan apakah sedang terjadi atau telah terjadi atau bahkan akan terjadi kecurangan dan penyelesaian hal sesuai dengan pemberian tanggung jawab. Lalu ada analisis resiko, dan sebelum kita mengetahui apa itu analisis resiko, kita harus tahu apa sih resiko itu. Nah, resiko itu adalah bentuk ketidakpastian tentang suatu keadaan yang akan terjadi di masa depan dengan mengambil keputusan yang diambil berdasarkan berbagai pertimbangan pada saat ini. Setelah kita mengetahui apa itu resiko, lalu kita akan mengetahui apa sih analisis resiko. Nah, analisis resiko adalah suatu metode analisis yang meliputi faktor penilaian, karakterisasi, komunikasi, manajemen, kebijakan yang berkaitan dengan resiko tersebut. Selanjutnya adalah tools auditing. Tidak dapat dipungkiri bahwa penggunaan tools editing memang sangat membantu auditor teknologi informasi dalam menjalankan profesinya, baik dari sisi kecepatan maupun akurasinya. Nah, berikut ini ada beberapa tools auditing yang dapat dijadikan alat bantu pelaksanaan audit teknologi informasi. Yang pertama ada ACL, yaitu Audit Command Language, sebuah software TABK atau teknik audit berbasis komputer untuk membantu auditor dalam melakukan pemeriksaan di lingkungan sistem informasi berbasis komputer atau pemrosesan data elektronik. Yang kedua ada PowerTech Compliance Assessment, merupakan automated audit tool yang dapat digunakan untuk mengaudit dan membandingkan user access data, public authority to libraries, user security, system auditing, dan administrator right
atau Special Authority sebuah server. Kemudian ada Picalo, yaitu sebuah software CAAT atau Computer Assisted Audit Technique, bekerja dengan menggunakan Graphic User Interface front-end dan memiliki banyak fitur untuk ETL atau Extract Transform Load sebagai proses utama dalam mengekstrak dan membuka data. Kelebihan utamanya adalah fleksibilitas dan front-end yang baik hingga library Python numeric. Kemudian ada Nipper yang merupakan audit automation software yang dapat digunakan untuk mengaudit dan membenchmark konfigurasi sebuah router berbasis open source untuk membantu profesional IT dalam mengaudit, konfigurasi, dan mengelola jaringan komputer dan perangkat jaringan infrastruktur. Lalu selanjutnya ada Nessus, yaitu sebuah vulnerability assessment software, yaitu sebuah software yang digunakan untuk mengecek tingkat vulnerabilitas suatu sistem dalam ruang lingkup keamanan yang digunakan dalam sebuah perusahaan. Kemudian selanjutnya ada Metasploit Framework, yaitu merupakan sebuah penetration testing tool, yaitu sebuah software yang digunakan untuk mencari celah keamanan. Selanjutnya ada Network Mapper atau Nmap, yang merupakan open source utility untuk melakukan security auditing software untuk mengeksplorasi jaringan, inventory jaringan, mengatur jadwal peningkatan service, dan memonitor host atau waktu pelayanan. Dan selanjutnya ada Wireshark atau aplikasi analisa network protokol paling digunakan di dunia, mengcapture data secara interaktif, menelusuri lalu lintas berjalan pada jaringan komputer, berstandar de facto di banyak industri dan lembaga pendidikan. Nah, kemudian ada lembaga-lembaga audit di Indonesia. Yang pertama ada BPKRI atau Badan Pengawas Keuangan Republik Indonesia, didirikan tahun 1946, bertugas untuk melakukan audit berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara dan tanggung jawab yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lain, dan bersifat eksternal pemerintah. Kemudian ada BPKP atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan yang didirikan tahun 2006. BPKP bertugas mengendalikan keuangan dan pengawasan pembangunan nasional serta meningkatkan pendapatan negara dan meningkatkan efisiensi serta efektivitas pengeluaran anggaran pemerintah nasional dan regional. Kemudian ada LPAI atau Lembaga Pengembang Auditor Internal sejak 1995, memfokuskan kegiatannya pada pelatihan manajemen. LPAI menyelenggarakan pelatihan internal audit dan fraud audit secara lengkap, terprogram, berkesinambungan, serta kurikulum berkualitas. Selanjutnya ada IASII, yaitu Ikatan Audit Sistem Informasi Indonesia yang didirikan pada 20 Mei 2014. Lembaga ini dibentuk oleh beberapa praktisi dari berbagai universitas dan organisasi lainnya di bidang sistem informasi. Kemudian ada ISACA, Information System Audit and Control Association, adalah suatu organisasi profesi internasional di bidang tata kelola teknologi informasi yang didirikan di Amerika Serikat pada tahun 1967. Jaringan ISACA terdiri dari sekitar 170 cabang yang berada di lebih 60 negara, salah satunya adalah di Indonesia. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan, semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.